Kemudian nasihat yang kedua diriwayatkan dari Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau berkata, innama halaka man halaka qablakum bithalasi khisalin bifudulil kalami wa fudulit ta'ami wa fudulil manami. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai berkata, orang-orang sebelum kalian wahai umat Islam, baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi, kalangan orang-orang Nasrani ataupun umat beragama yang lain, mereka binasa. Mereka merasakan kehancuran disebabkan 3 hal. Yang pertama adalah fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Maka sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, kul khairon au liyasmud. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik atau hendaklah kamu diam. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya fudulul kalam, terlalu banyak berbicara, mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah, yang bahkan kadang terlalu banyak bicara itu bisa menarik kepada ghibah, bisa menjadikan kita banyak membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, bisa menjadikan kita menyakiti perasaan orang lain. Maka fudulul kalam ini termasuk hal-hal yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua adalah fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Kita semua tahu bahwasanya umat Islam yang baik, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang pandai memanfaatkan waktunya. Seseorang bisa memanfaatkan waktu yang dia miliki dengan optimal ketika dia terhindar dari sifat malas, ketika dia terhindar dari sifat mengantuk, ketika dia senantiasa bersemangat di dalam melakukan aktivitas positif yang dia tekuni. Dan sebagaimana sudah diketahui bahwasanya orang yang terlalu banyak makan, orang yang kekenyangan, ini akan tertarik kepada sifat mengantuk, kepada sifat malas, kepada sifat ogah-ogahan. Maka salah satu hal yang membinasakan adalah karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Maka hendaklah kita mengikuti saran pendapat dari Rasulullah SAW, di mana dalam salah satu sabdanya Nabi mengajarkan kepada kita, isilah sepertiga perutmu dengan makanan, dan isilah sepertiga perutmu dengan minuman, dan sepertiga sisanya biarkan dia kosong terisi dengan udara. Kemudian yang ketiga yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah fudulul manam, terlalu banyak tidur. Kita sebagai umat Islam janganlah menjadi golongan orang-orang pemalas yang hanya enak-enakan saja, hanya tidur-tiduran saja. Apalagi sebagai seorang pemuda, sebagai seorang terpelajar, tugas utama kita adalah mencari ilmu, dan orang mencari ilmu tidak akan sukses kecuali dengan totalitas. Sebagaimana dalam kalamnya para hukama disebutkan bahwasanya al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepada kamu kecuali kamu sudah memberikan keseluruhan daya kemampuan yang kamu miliki untuk ilmu. Maka orang yang banyak tidur tidaklah mungkin dia bisa totalitas di dalam mencari keilmuan. Kemudian nasihat yang berikutnya, waruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Diterangkan dalam salah satu riwayat, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Faqala kaifa asbahtum. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Faqalu asbahna mu'minina billahi. Para sahabat menjawab, pagi ini alhamdulillah kami senantiasa beriman kepada Allah. Kemudian Nabi bertanya, faqala
Wa ma alamatu imanikum, apa tanda keimanan kalian semua? Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru alal balai, kami senantiasa bersabar menghadapi bala musibah. Wa nashkuru alar rokhoi, dan kami senantiasa bersyukur kepada Allah atas kelapangan yang Allah berikan. Wa nardo bil qadai, dan kami ridho dengan takdir Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, antum mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bati, demi Allah Tuhan dari Ka'bah, kalian sungguh benar-benar orang yang beriman. Para pemirsa, dalam hadis ini Nabi menerangkan kepada kita tentang tanda-tandanya orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Di antara sekian banyak tandanya orang yang beriman secara sempurna, yang pertama adalah bersabar menghadapi segala bala musibah. Sebagaimana kita ketahui, pada masa-masa ini di negeri kita tercinta Indonesia, begitu banyak musibah yang kita alami. Banjir bandang di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan dan lain sebagainya. Begitu banyak musibah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Maka sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar kita percaya dengan keesaan Allah, tidak hanya sekedar kita percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad, tapi kita juga bersabar terhadap segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Tapi bentuk sabar yang kita lakukan tidak cukup hanya dengan sekedar kita tidak mengeluh, tidak cukup hanya dengan sekedar kita tidak mengeluarkan kata-kata keluh kesah. Tapi bentuk sabar yang hakiki adalah ketika ada musibah yang datang kepada kita, maka kita berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah membinasakan sebuah kaum kecuali karena kezaliman dari kaum tersebut. Maka marilah kita bertaubat kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah sebagai bentuk kesabaran kita terhadap segala bala musibah yang Allah berikan. Kemudian Nabi juga menjelaskan tanda keimanan yang kedua adalah asyukru ala roho, bersyukur kepada Allah atas kelapangan hidup, kelapangan rizki yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan karuniaku kepada kalian, dan jika kalian mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Bersyukur. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersyukur tidaklah cukup dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur tidaklah cukup dengan hanya kita mengucapkan kita bersyukur kepada Allah. Tapi cara syukur kepada Allah adalah dengan cara kita mendaya gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Kita oleh Allah diberi nikmat sehat, maka dalam keadaan sehat ini mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat kelapangan rizki oleh Allah, maka marilah rizki kita gunakan untuk jalan kebaikan dan lain sebagainya. Dan tanda yang ketiga adalah wanardo bil qada, kita merasa ridho dengan qada dan qadar, dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki sifat ridho terhadap takdirnya Allah adalah orang yang akan senantiasa hidup dengan optimis. Orang yang pesimis, orang yang tidak percaya diri, orang yang merasa takut untuk berkembang, untuk melakukan sebuah kemajuan, adalah tanda orang yang tidak ridho dengan qada Allah. Dia memiliki sebuah keinginan, tapi dia tidak punya semangat untuk mewujudkan cita-cita yang dia miliki. Maka ini termasuk orang yang tidak begitu ridho dengan qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui nabinya agar senantiasa kita berikhtiar. Kita senantiasa berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya hamba. Kita berusaha untuk mewujudkan cita-cita yang kita miliki. Namun apapun hasil yang kita dapatkan setelah kita berusaha, maka itu semua adalah qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk ridho terhadap takdir Allah adalah kita mendahulukan ikhtiar, kemudian barulah kita berusaha memasrahkan hasilnya apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak optimis dalam tindak langkahnya, itu adalah tanda orang yang tidak begitu ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pemaparan yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.